Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning all young student. Ya, sekarang masih pagi ya, morning ya. Oke, bagaimana kabar kalian? Insyaallah baik-baik saja ya. Oke, hari ini seperti biasa Mister akan menerangkan ya, membabat habis PJOK kita ya. Silakan teman-teman siapkan buku tematik 3D ya. Terkhusus di PJOK yang ada gambar bolanya itu di halaman sekian. Oke, yang pertama kita buka halaman 43. Silakan teman-teman buka halaman 43. Oke, kalau sudah kita lihat di sini di halaman 43 ini yaitu tentang istirahat dalam belajar. Jadi kita nih belajar. Kita butuh istirahat apa enggak kira-kira? Ya pasti butuh ya. Istirahat itu gunanya untuk apa, teman-teman? Buat apa istirahat? Yaitu bukan cuma istirahat fisik. Kita emang fisik ini butuh istirahat, tapi otak kita juga butuh istirahat ya. Karena belajar juga itu seperti ya otak kita bekerja ya untuk berpikir begitu ya. Tapi di sela-sela jam belajar itu kita istirahat. Oke, istirahat itu penting. Oke, silakan. Di sini Mister sudah garis bawahi ya di sini dilihat. Istirahat sangat penting dalam proses belajar. Intinya dibilang apa? Sangat penting ya, sangat penting. Oke, karena dapat menyegarkan pikiran kembali ya. Karena ya kita tidak bisa pungkiri yang namanya belajar. Kalau misal belajar kita tanpa istirahat ya kita pasti akan pikiran kita akan penat ya, akan pusing gitu ya. Ya insya Allah kalian mengerti ya, gampang di sini ya. Di sini juga Mister sudah garisin ya. Kalau istirahat kita dianjurkan untuk melakukan kegiatan ya, kegiatan yang sekiranya membuat kita bersemangat kembali untuk belajar ya. Kegiatan apa itu? Ya teman-teman pasti tahu lah ya. Misalnya kayak bermain ya, bermain ini juga jangan bermain yang berat-berat juga ya, nanti malah capek gitu. Misalnya ngobrol sama teman-teman atau makan makanan ringan ya, di sini dibilangnya di tulisannya makan makanan ringan, mengobrol dengan teman, bermain atau melakukan olahraga ringan. Intinya ini ringan, jangan berat-berat ya, kalau berat nanti capek begitu ya. Oke. Mungkin itu saja ya di halaman 43, insya Allah gampang ya. Oke, kita lanjut ke halaman 62. Silakan teman-teman buka halaman 62. Ini intinya semuanya adalah tentang kesehatan ya. Tidak ada praktek di sini, hanya tentang kesehatan saja ya. Oke, sudah dibuka semuanya, bisa juga akan buka halaman 62 ya. Tentang makanan yang mengandung vitamin, protein, dan karbohidrat. Oke, 3 komponen ini adalah gizi yang paling penting. Ya, ini penting semua tiga-tiganya ini. Kalau bisa kita makan itu tiga-tiganya ada. Ya, 3 kandungan ini ada semua kalau bisa ya. Ada vitaminnya, ada proteinnya, dan ada karbonnya. Kalau misalnya nggak ada nggak apa-apa. Kita bisa makan salah satu dari makanan ini. Yang penting lengkap begitu ya. Kelihatan ya tulisannya ya. Oke, alhamdulillah kelihatan. Misalnya kalau vitamin kalian tahu ya, makanan yang mengandung vitamin itu apa aja? Apa? Buah-buahan ya. Buah-buahan itu semuanya rata-rata itu mengandung vitamin. Kalau protein di sini ada di buku ya. Oh, lengkap sekali ya di sini di buku dilihat. Di tabel ini ya lengkap. Protein itu ikan, telur, susu, daging dan lain-lain, kacang-kacangan ya, protein ya. Karbohidrat ini juga penting banget ya. Karena karbohidrat ini untuk meningkatkan energi kita ya, energi. Ya, di sini karbohidrat ada nasi, kentang, roti, singkong, jagung ya. Apalagi di sini nasi adalah makanan pokok kita ya. Makanan pokok kita mengandung karbohidrat supaya kita kalau melakukan aktivitas kita memiliki energi begitu ya. Kayak misalnya kita sarapan. Kalau bisa nih sebelum sekolah kita sarapan dulu ya. Sarapan yang mengandung karbohidrat. Jadi kita pas di sekolah tuh jadi ada energinya ya. Kalau misalnya kelihatan, jadi anak-anak misalnya ya kalau lagi sekolah di kelas tidur ngantuk itu kelihatan tuh, wah jangan-jangan dia nggak sarapan. Kalau misalnya sarapan ya sarapannya sedikit dan tidak mengandung karbohidrat begitu ya, itu sangat kasihan begitu ya. Jadi kalau misalnya sebelum belajar kita juga sarapan karbohidrat, dan penting juga untuk otak kita biar kita bisa lebih konsentrasi begitu ya. Gampang itu saja. Mungkin di sini dikatakan buah-buahan mengandung ya, kita lihat di sini ya, Mister akan kasih lihat. Mister udah garis bawahnya penting-penting. Buah-buahan mengandung banyak vitamin, terus daya tahan tubuh dan mempercepat proses penyembuhan. Jadi ini keren banget ya. Ini vitamin ini keren banget. Jadi dia juga bisa membuat proses penyembuhan atau recovery ya, bahasanya recovery begitu ya. Jadi penyembuhan kalau misalnya kita lagi sakit apa, kita bisa jadi sehat dengan vitamin ya. Atau enggak kita bisa meningkatkan imunitas tubuh, jadi terhindar dari penyakit begitu ya.
Oke, insya Allah gampang tentang apa? Makanan yang mengandung vitamin, protein, dan karbohidrat. Kita next ke halaman 72. Oke, silakan teman-teman buka halaman 72. Oke, bisa juga. Oke, di sini tentang lingkungan yang bersih, karena ngaruh banget. Lingkungan yang bersih itu sehat ya. Kebalikannya, kalau lingkungan aja kotor, pasti kita akan sakit begitu ya. Ini lingkungan sangat berpengaruh. Lingkungan di mana, Mister? Lingkungan di tempat tinggal kita, di sekolah kita, di tempat kita main ya. Ya kita main kan di mana aja gitu. Itu juga harus diperhatikan lingkungannya gimana gitu ya. Atau juga yang lebih penting lagi, lingkungan tempat kita jajan, tempat kita makan. Karena kita kan makan di tempat di luar gitu kan, makan di kafe atau makan di jajanan-jajanan pinggir jalan gitu kan, itu kan lingkungan di luar. Kita harus perhatikan itu bersih atau tidak ya. Kalau misalnya nggak bersih ya kita baca. Oke, kita lihat di sini. Oke, lingkungan yang bersih dan sehat membuat tubuh kita juga sehat ya. Ya pasti jelas itu gampang ya. Selain lingkungan yang bersih, kita juga harus pandai memilih makanan yang bersih dan sehat. Oke, yang pertama, poin pertama, hindari makanan yang dijual di tempat terbuka. Makanan yang dijual di tempat terbuka itu banyak ya. Ya kalau bisa dihindari begitu ya. Nah, tapi susah juga untuk hindari emang karena enak begitu rasanya ya. Oke. Nah, di sini tanpa penutup ya. Jadi jelas banget. Ini makanan terbuka tanpa penutup, kayak misalnya contoh, ini contoh doang. Misalnya ada emperan begitu ya. Misalnya ada makanan bakwan, misalnya bakwan itu tanpa penutup ya kan, banyak bakwan, makanan-makanan itu nggak ditutupi, itu kira-kira gimana misalnya, itu bagus apa enggak? Wah, itu jangan ya. Kenapa? Ya pastinya kalau misalnya nggak dilalerin ya itu kena debu ya. Pasti itu kan yang namanya di udara itu kan kotor ya. Udara ini banyak partikel-partikel yang kita nggak tahu itu kandungannya. Jadi setiap makanan itu kita harus apa aja di rumah kayak mau dimanapun itu harus ditutup ya. Oke, kayak misalnya ada kulkas gitu kan ditutup, jadi bersih begitu ya. Boleh jajan di luar, tapi kita harus pilih-pilih. Kita lihat tempatnya yang tertutup atau memakai etalase begitu. Biasanya juga ada kok ya. Begitu kita juga harus pandai ya, cerdas dalam memilih. Oke, yang nomor 2. Pilihlah makanan yang dijual di tempat bersih, misalnya jauh dari sampah, debu, dan asap kendaraan. Berarti kalau bisa sebisanya kita pilih tempat makanan tuh jangan yang di pinggir jalan ya. Kita cari di tempat yang agak-agak masuk begitu ya. Kalau jelas banget kalau di pinggir jalanan itu ya tahu sendiri, asap kendaraan itu kan mengerikan ya, karena mengandung itu ya, ada karbon monoksida apalah itu banyak, nggak jelas gitu ya. Belum juga orang-orang misalnya kan pada apalagi limbah sampah gitu. Wah, kalau bisa jangan lah ya, kalian juga pinter nih. Oke, nomor 3, hindari makanan yang dibungkus dengan kertas bekas ataupun koran. Oke, dengan koran banyak, pakai koran itu banyak banget ya. Biasanya gorengan pakai koran ya. Kalau bisa jangan ya. Itu juga pasti kita akan merasakan dampaknya, itu pasti tahu lah. Walaupun rasanya sih enak, oke. Terus juga kertas. Jadi kalau yang namanya makanan itu ada kertas khususnya, kertas minyak begitu ya. Jadi higienis. Kalau ini bekas nggak jelas itu kertas bekas apa ya, sama penjualnya itu pertama dipakai untuk apa itu sebelumnya kan kita nggak tahu ya. Jadi kalau bisa kita hindari begitu ya. Oke, nomor 4. Ya, oke. Poin keempat, hindari makanan yang berwarna cerah dan mencolok. Nah, ini Mister masih agak nggak ngerti juga ya. Coba kalian kalau yang paham kenapa gitu. Kalau misalnya makanan yang cerah mencolok itu kita harus hindari, itu Mister juga belum terlalu tahu ya. Mungkin ada kandungan-kandungan ya, biasanya ada pewarna begitu ya. Mister kurang tahu. Intinya kalian nanti kalau yang tahu silakan tulis di kolom komentar ya. Mister juga kurang tahu. Oke, next nomor 5. Pilihlah makanan yang mengandung zat gizi yang baik dan tubuh seperti protein, karbohidrat, dan vitamin yang seperti ada di poin halaman 62. Ini jelas sekali ya. 3 kandungan ini sangat luar biasa. Kalau bisa kalian harus punya di setiap harinya. Di setiap harinya itu kalian makan makanan ini 3 itu ya. Oke, itu saja poin terakhir. Insya Allah gampang. Next kita lanjut ke yang keempat ya. Yang keempat halaman 89. Silakan teman-teman buka. Oke, Mister juga akan buka. Oke, sudah ketemu ya di sini. Apa judulnya? Dampak konsumsi makanan berlebih. Wah, ini luar biasa sekali. Banyak banget teman-teman Mister yang tanya, dari kalangan guru, mau dari kalangan teman rumah ataupun siapapun tanya, Mister,
ada yang bilang Mas Rata, bagaimana ini kita masalah perut, cara ngecilin perut, itu gimana ya jawabnya ya? Ngecilin perut itu sebenarnya gampang ya. Caranya sih gampang, cuma ngejalaninnya susah gitu ya. Intinya ini, konsumsi makanan berlebih. Jadi bukannya Mister menyuruh kalian untuk konsumsi makanannya sedikit-sedikit gitu, bukan begitu. Ini maksudnya yang berlebihan ini tidak baik ya. Walaupun kandungannya baik, misalnya protein, kita makan protein tapi berlebihan itu juga nggak baik ya. Itu juga nggak baik. Misalnya vitamin juga berlebihan. Jadi segala apapun yang berlebihan itu tidak baik. Oke, semuanya ada takarannya masing-masing begitu ya. Jangan berlebihan, apalagi yang mengandung lemak. Nah ini, aduh berat ya. Kita susah banget menghindari lemak, minyak-minyak gitu itu susah ya. Indonesia, soalnya di Indonesia, coba kalau bisa di luar negeri mungkin gampang ya. Makanan-makanan di luar negeri, makanan yang dibakar begitu, itu kan tidak mengandung minyak itu. Kalau bisa itu yang dimakan gitu ya. Oke, di sini Mister sudah garis bawahi. Terlalu banyak makanan yang mengandung manis. Riset membuktikan ya, Mister habis baca di berita gitu ya. Mister lupa sumbernya dari mana. Pokoknya penyebab kematian terbesar di dunia yaitu adalah diabetes. Diabetes itu penyebabnya adalah manis, gula. Makanya ada yang bilang buka puasalah dengan yang manis-manis. Aduh, itu gimana? Itu salah banget ya. Tolong itu dikoreksi, itu nggak bener ya. Maksudnya manis itu bukan manis dari kayak kolak begitulah. Jangan, bukan begitu. Maksudnya kayak buah-buahan, misalnya kurma. Kalau manis dari sumber buah-buahan, oke, nggak apa-apa karena itu manis alami ya. Ini manis gula, manis buatan, itu yang nggak bagus. Itu yang menyebabkan diabetes mungkin nggak sekarang tapi nanti beberapa puluh tahun ke depan. Kebanyakan orang tua ya. Orang tua banyak yang kena diabetes tuh. Itu banyak yang gara-gara itu terus meninggal itu tuh. Wah ya Allah ya. Semoga kita terhindari dari yang seperti itu ya. Amin. Oke, lanjut. Tadi kita sampai mana? Oke. Oh, di sini diterangkan terlalu manis itu tidak sehat untuk gigi ya. Kalau untuk anak-anak oke. Ini kita bahasnya untuk anak-anak begitu ya. Jadi kalau bagi kalian yang masih anak-anak, emang manis itu tidak akan dampak seperti diabetes karena diabetes itu rata-rata orang tua begitu. Tapi kalau untuk anak-anak giginya jadi ompong, sakit atau bolong lah seperti itu ya. Tapi kalau orang tua lebih berbahaya lagi. Ini untuk orang tua, untuk parent dimanapun ya. Kalau misal konsumsi manis berlebihan itu bahaya. Nanti kedepannya itu bahaya. Apalagi kalian nanti misalnya sudah berumur, udah tua, itu dampaknya sangat-sangat bahaya banget. Apalagi nggak diimbangi dengan olahraga, itu bahaya. Bener-bener bahaya ya. Oke, udah itu saja, mungkin gampang. Di sini ada tuh jenis makanan yang dikonsumsi berlebihan dampaknya seperti apa ya, jenis makanannya apa, akibatnya apa, itu ada ya. Jadi gitu. Jadi kalau misalnya ada yang nanya bagaimana untuk ngecilin perut, itu sebenarnya gampang. Bukannya kita harus konsumsi makanan sedikit, bukan, tapi kita itu kalau bisa pilih-pilih makanan, jangan yang mengandung lemak. Ya, pilih makanan yang mengandung tiga ini. Dan itu susah atau gampang? Ya kalau dipikir-pikir susah sama gampang ya lumayan susah lah, susah-susah gampang begitu ya. Cuma ini butuh kedisiplinan. Sebenarnya untuk ngecilin perut itu gampang banget ya, gampang ya, terutama ya buat teman-teman kita yang banyak yang perut buncit-buncit begitu itu sebenarnya gampang. Cuma ini masalah apa? Gaya hidup, lifestyle. Oke, cuma masalah gaya hidup aja gitu ya. Pilihlah makanan, bijaklah dalam memilih makanan dan rutinlah berolahraga. Bukan cuma sebagai hobi olahraga ya. Ini juga bukan sekedar hobi, tapi ini gaya hidup, lifestyle begitu ya. Lebih dari hobi, jadi gitu ya. Oke, next kita yang terakhir. Silakan teman-teman buka halaman 89. Oke, Mister juga akan buka. Maaf, halaman 98 ya. Kalau 89 itu yang tadi ya. Halaman 98. Judulnya adalah ciri-ciri jajanan yang sehat ataupun ciri-ciri jajanan yang tidak sehat. Oke? Di sini gampang, coba kita langsung baca, bisa sudah di garis bawahi ya. Sebelumnya kamu tadi sudah belajar ciri-ciri jajanan yang tidak sehat, kita sudah tahu tadi ya, gampang ya. Sekarang ciri-ciri jajanan yang sehat. Nah, di sini ternyata kalian ya disuruh berdiskusi sama teman ataupun kalau misalnya di rumah ya bisa sama ibu atau ayah gitu ya, atau sama mbak atau sama nenek kakek gitu ya. Ciri-ciri jajanan sehat itu seperti apa?
dan ciri-ciri jajanan yang tidak sehat seperti apa. Kalau yang ciri-ciri jajanan tidak sehat tadi sudah kita bahas ya, kita singgung sedikit. Yang sehat juga tadi sebenarnya udah kita bahas, gampang sekali. Intinya lingkungan ya, lingkungan atau lokasinya jangan di pinggir jalan, harus yang tertutup begitu ya, tertutup kalau bisa, yang higienis atau yang menggunakan etalase begitu ya, gampang insyaallah. Halaman 98 ini gampang banget ya. Tinggal kalian nanti cari diskusi ya, gampang. Oke, mungkin itu saja yang bisa Mister sampaikan. Sampai sini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 poin PJOK tematik di buku 3D yang terakhir. Oke, alhamdulillah mungkin ini saja yang bisa Mister sampaikan. Terima kasih atas perhatian semuanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan kepada Mister. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.